Welcome to the class bersama Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang siklus air atau daur air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Seperti yang kalian tahu, tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat bertahan hidup. Manfaat air bagi makhluk hidup. Bagi manusia, air sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Air dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi dan olahraga seperti berenang, selancar, dan arung jeram. Kemudian, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, sehingga kapal-kapal di laut dapat berlayar. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum dan sebagai tempat hidup beberapa hewan yang hidup di air. Sedangkan bagi tumbuhan, air bermanfaat sebagai tempat hidup bagi beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air seperti eceng gondok, teratai, dan sebagainya. Air juga digunakan sebagai salah satu bahan utama dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, itu dia beberapa manfaat dari air bagi makhluk hidup. Tahukah kalian bahwa 70% kandungan bumi adalah air? Pertanyaannya, apakah air yang ada di bumi akan bertambah atau berkurang? Air akan selalu tersedia di bumi dengan volume yang jumlahnya tetap, tidak bertambah maupun berkurang. Terjaganya ketersediaan air di bumi karena air mempunyai siklus atau daur. Siklus air adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus air tersebut meliputi evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Kita ulangi kembali bahwa tahapan siklus air yaitu yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat infiltrasi. Mari kita bahas proses siklus air tersebut. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, dan di daratan karena panas matahari. Perhatikan gambar berikut. Genangan air tersebut lama-kelamaan akan mengering. Tapi genangan tersebut bukan hilang. Air tersebut menguap menjadi uap air karena terkena panas matahari. Setelah evaporasi, proses yang kedua adalah kondensasi. Setelah air di permukaan bumi menguap menjadi uap air tersebut bergerak menuju lapisan atas di atmosfer yang bernama troposfer. Ketika uap air memiliki suhu rendah, berubah menjadi titik air atau embun. Perubahan titik-titik air menjadi air disebut kondensasi. Titik-titik tersebut lama-kelamaan akan semakin banyak dan membentuk awan. Setelah kondensasi, tahap selanjutnya adalah presipitasi.
atau turunnya air hujan. Saat uap air berkumpul menjadi awan, maka awan tersebut akan semakin berat. Jika awan tidak lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi yang disebut sebagai air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Tahapan selanjutnya yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses penyerapan air ke pori-pori tanah. Air yang jatuh ke permukaan bumi sampai ke permukaan tanah kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan, membentuk cadangan air tanah atau mengalir ke perairan seperti sungai, danau, dan laut. Tahapan-tahapan tersebut akan berulang secara terus-menerus, tidak pernah berhenti. Itulah yang dinamakan dengan siklus air. Nah, itulah materi tentang siklus air. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik dan dapat bermanfaat. Sekian dari Budia. Terima kasih.